Lanjutkan pembahasan kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-33. Kita akan baca teksnya lebih dulu ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menyenguklah Abimelek, raja orang Filistin dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang berjumpa-jumpa dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian kau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menabuhlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan rebus sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pichol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai.
Pada hari itu datanglah hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainya sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Saudara, cerita ini dimulai dengan adanya suatu bahaya kelaparan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dan ini yang akan pertama-tama kita bahas dalam beberapa poin. Pertama, saudara, Ishak terkena bencana kelaparan. Kita baca sekali lagi ayat 1 ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudara, Abraham kena kelaparan, Ishak kena kelaparan, sampai terpaksa mengungsi. Abraham, Ishak adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Dan dia tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Jadi benar jalannya, beriman, hidupnya benar, tinggal di tempat yang benar. Tapi toh terkena bencana kelaparan. Saudara, ini menunjukkan apa? Sekalipun kita adalah orang Kristen, betul-betul beriman dan betul-betul hidup sesuai kehendak Tuhan, kita bisa terkena penderitaan atau bencana. Saudara, jangan percaya omong kosong di luaran yang sangat banyak itu ya, yang berkata kalau kita beriman dan kalau kita taat maka berkat. Dan biasanya kalau mereka bilang berkat itu harus berkat jasmani dan harus berkelimpahan. Itu wah, burak sampai saudara bisa nampung. Jadi kaya, sehat, dan semua pokoknya sukses semua. Sampai disebut teologi sukses. Saudara, nyatanya di sini kita melihat orang-orang ini beriman, orang-orang ini taat, tapi mereka terkena bencana kelaparan begitu hebat sampai harus ngungsi. Kalau sekarang kita mungkin juga kena bencana dengan naiknya BBM. Ya mungkin sebagian tidak masalah, naik BBM naik 10 kali lipat ya saya bisa bayar kok. Tapi sebagian pasti kejet-kejet ya. Naik BBM cukup tinggi, 2000 itu 45% kira-kira ya. Lalu bahan makanan coba pada naik. Mungkin saudara, wah kelepakan setengah mati. Tapi saya masih belum menjumpai satupun yang mengungsi. Mengungsi pergi luar pulau kayak bagaimana, pergi desa atau bagaimana, enggak ada. Jadi bencana apapun yang kita alami gara-gara BBM naik ini, itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan bencana yang dialami oleh Ishak ini. Sampai membuat tidak bisa hidup di sana, harus mengungsi. Jadi saudara, orang Kristen terkena bencana itu sesuatu yang biasa. Bisa datang sebagai ujian dari Tuhan, bisa datang sebagai serangan dari para setan. Saya tidak tahu yang mana, dan seringkali suka diketahui yang mana. Tapi yang jelas saudara, belum tentu kalau orang Kristen terkena bencana itu karena dosa. Biarpun itu bisa juga dosa, Tuhan gempur, bisa. Tapi tidak mesti. Bisa ujian, bisa serangan setan. Kalau saudara mengalami bencana, jangan terlalu cepat menganggap sebagai hukuman. Jangan terlalu cepat juga menganggap bukan sebagai hukuman atau ajaran. Introspeksi dulu. Kalau tidak ada apa-apa, ya sudah, tenang saja. Biasa terkena bencana. Juga kalau orang Kristen lain terkena bencana, jangan terlalu cepat menghakimi. Tuh, so itu memakai gini. Cucunya panjang sekali kalau orang lain. Kalau dirinya kena bencana, lain cerita. Mungkin saya pernah cerita ya. Seorang pendeta pergi ke luar negara bagian di Amerika. Dia akan naik pesawat itu ya. Lalu waktu dia kembali, dijemput jemaatnya. Dan jemaatnya berkata, wah Pak Pendeta, waktu kamu pergi ada badai, rumahku habis semua kena badai. Pendetanya bilang, ya iyalah, aku sudah bilang kamu itu dosa dari dulu bertobat lah, tidak mau bertobat, makanya lah Tuhan, kamu diajar Tuhan. Loh, tapi Pak Pendeta, rumahmu juga akan naik, habis juga. Wah, memang hikmat Tuhan melampaui akal, katanya dia.
Loh, kalau rumahnya orang gara-gara dosa ya. Kalau rumahnya dia, hikmat Tuhan melampaui akal, kurang ajar. Seringkali tapi kita seperti itu ya. Orang lain terkena bencana, dosa. Kita terkena bencana, oh ini serangan setan dan sebagainya. Pokoknya lain sekali penghakimannya, lain sekali penilaiannya. Saudara, tapi yang jelas bahwa orang Kristen tidak bebas dari bencana. Orang Kristen mau imannya sehebat apapun dan sesaleh apapun, bencana bisa menimpa. Bahkan makin beriman dan makin saleh, makin besar kemungkinan bencana menimpa dan makin besar bencananya. Tidak percaya? Lihat Ayub. Imannya kurang apa? Tuhan sendiri memuji. Imannya, kesalehannya hebat sekali. Bencananya bagaimana? Toh mungkin dalam seluruh Alkitab selain penderitaan Yesus tidak ada yang melebihi. Jadi saudara, ini hal yang pertama dipelajari. Hidup Kristen itu hidup yang sukar. Yesus berkata ada dua jalan, yang lebar itu menuju kebinasaan, yang sempit yang sukar. Ikut Yesus, itu yang menuju kehidupan. Kalau saudara tidak mau bencana, mungkin sebaiknya jangan ikut Yesus. Kalau tidak ikut Yesus dalam dunia ini relatif saya kira bencana lebih sedikit, biarpun tetap bisa ada. Tapi setelah mati dengan tidak punya juru selamat, bencananya sudah tidak terlukiskan. Saudara masuk neraka sekali untuk selama-lamanya. Karena saudara, poin kedua, poin B saudara, penderitaan atau bencana belum tentu menunjukkan bahwa Tuhan tidak menyertai atau memberkati atau mencintai kita. Seringkali saudara, berkat Tuhan dan kasih Tuhan itu dinyatakan dalam bungkus yang jelek. Sebetulnya berkat, tapi bungkusnya jelek. Jadi kebanyakan orang zaman sekarang tuh bilang kalau berkat Tuhan, wah itu mesti duit, mobil Mercy lah, apa segala macam. Pokoknya berkat itu bungkusnya juga gemerlapan, begitulah. Tapi saudara, saya merasa tidak demikian sama sekali. Kadang-kadang bisa seperti itu, tapi kadang-kadang bahkan sering Tuhan berikan berkat, hal yang bagus, tapi bungkusnya jelek, tak karu-karuan, kelihatan dari luar, kelihatan seperti bencana. Tapi kalau saudara sebab betul-betul anak Tuhan, dan saudara percaya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, maka saudara, apapun yang terlihat dari luar sebagai bencana, itu tetap berkat yang tersamar, berkat yang tersembunyi. Untuk mana? Dengan iman, saudara boleh dan bahkan harus tetap bersyukur. Jadi saudara, ada penderitaan, anggap sebagai berkat, karena itu pasti mendatangkan kebaikan. Kalau saudara anak Tuhan. Kalau saudara bukan anak Tuhan, lain cerita. Jadi saudara, penderitaan atau bencana belum tentu menunjukkan Tuhan tidak menyertai kita, tidak memberkati kita, tidak mencintai, mengasihi kita. Tidak. Kalau saudara anak, kalau saudara percaya Kristus sungguh-sungguh, maka saudara anak. Dan kalau saudara anak, dalam kondisi apapun dia tetap mencintai saudara. Karena saya poin kedua, firman Tuhan kepada Ishak dalam ayat 2-5. Beberapa poin saudara. Poin A ya, Tuhan itu melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Kita baca dalam ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, ada beberapa poin yang saya baca. Pertama ya, pada waktu Abraham terkena bahaya kelaparan dalam Kejadian 12, dia mengungsi ke Mesir. Mungkin Ishak mau meniru jejak ayahnya dengan mengungsi ke Mesir juga pada waktu dia mengalami bencana kelaparan. Hal yang kedua saudara, tentang pengungsian ke Mesir pada waktu terjadi bencana kelaparan. 3 orang, Abraham, Ishak, dan nanti anaknya yaitu Yakub, mengalami hal yang berbeda-beda. Sama-sama mengalami kelaparan, sama-sama mau mengungsi ke Mesir. Pertama saudara, pada waktu Abraham mengalami kelaparan dan mengungsi ke Mesir, Tuhan tidak memerintahkan ataupun melarang. Perintah tidak, larang tidak. Abraham mengungsi ke Mesir. Kedua saudara, pada waktu Ishak terkena kelaparan, Tuhan melarang dia ke Mesir.
ketika pada waktu Yakub terkena kelaparan dalam Kejadian pasal 46, Tuhan justru menyuruh dia untuk pergi ke Mesir. 3 kasusnya sama, maunya melakukan hal yang sama, pergi ke Mesir, tapi aneh, sikap Tuhannya beda-beda ya. Abraham diperintah tidak, dilarang tidak. Ishak dilarang, Yakub disuruh. So, dari semua ini kita bisa menarik kesimpulan ya, bahwa sekalipun situasi dan kondisinya sama, tapi kehendak Tuhan bisa berbeda-beda. Dan kalau saudara, jangan sembarangan meniru orang lain, karena kehendak Tuhan bagi saudara dan bagi orang lain itu bisa beda. Bahkan kehendak Tuhan bagi saudara di satu saat dan di saat yang lain bisa berbeda. Sekarang sudah mengalami kelaparan, ngungsi pergi Lamongan. Lain kali kena kelaparan lagi, ngungsi ke Lamongan lagi, bisa nggak? Boleh. Kehendak Tuhan bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Bahkan untuk satu orang yang sama, di waktu yang berbeda, kehendaknya bisa berbeda. Jadi saudara, jangan sekali gini-gini terus. Selalu mengalami apapun, mau melakukan apapun, saya minta petunjuk dari Tuhan. Berdoa setidaknya supaya Tuhan memimpin ke arah yang benar. Sekarang sudah poin B. Setelah melarang ke Mesir, Tuhan menyuruh Ishak tinggal di Gerar sebagai orang asing. Gerar ini wilayahnya Filistin ya. Filistin itu sekarang disebut Palestina. Ayat 2 dan ayat 3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maksudnya sementara ya. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. So, dalam ayat 3 kali katakan negeri ini. Kata negeri ini yang pertama dalam ayat 3a menunjuk pada tanah Gerar. Tapi kata negeri ini yang kedua dalam ayat 3b menunjuk pada tanah Kanaan. Ya, ini negeri ini. Yang 3a ini Gerar. Yang negeri ini tanah Kanaan. Jadi jangan dikacau balaukan. Karena poin sih saudara, Tuhan mengulangi janjinya yang pernah dia berikan kepada Abraham dalam ayat 3b dan ayat 4. Kita baca 3 dan 4 ya. Tinggallah di negeri sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara, bintang di langit itu jelas suatu kayak bahasa hyperbole ya. Jadi kayak bahasa yang melebih-lebihkan. Jangan saudara anggap, ini janji Tuhan, lihat, bohong. Kok lagi keturunannya Ishak, seluruh umat manusia mulai Adam sampai sekarang tidak ada sebanyak bintang di langit. Tahu berapa banyak bintang di langit? Dalam galaksi kita top miliaran, dan jumlahnya galaksinya miliaran lagi, dikalikan itu tidak kena dihitung, tidak tahu nolnya berapa puluh. Jadi saudara, mengatakan sebanyak bintang di langit itu cuma gaya bahasa hyperbole dan jelas tidak bisa diurufiahkan. Maksudnya pokoknya menjadi banyak. Saudara, bahaya kelaparan ini memaksa Ishak untuk meninggalkan tanah perjanjian, dan ini mungkin membuat dia tuh ragu-ragu akan janji Tuhan. Dulu Tuhan janji kepada bapakku, tanah inilah, aku sekarang tinggal di sini kok, tanah ini punya aku. Lah kok bahaya kelaparan tapi aku harus ngungsi, itu gimana? Karena itu saudara, supaya ragu-ragunya itu jangan keterlaluan, tambah lama tambah parah, Tuhan mengulangi janjinya untuk menguatkan iman Ishak. Saudara, ini menunjukkan apa? Dalam hidup ini kita sering melihat keadaan yang kelihatannya bertentangan dengan janji atau firman Tuhan. Saya pernah terima janji apa saya tidak tahu, tapi pokoknya kok kelihatannya gak cocok. Kalau misalnya ada janji yang berlaku untuk semua orang Kristen ya, carilah dahulu kerajaanku dan kebenarannya, maka semuanya akan kutambahkan kepadamu. Semuanya itu harus diartikan sesuai konteksnya.
konteksnya bicara makanan, minuman, dan pakaian, berarti semuanya itu bukan mobil Jaguar atau Bentley atau apapun ya, tetapi kebutuhan pokok. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, kebutuhan pokok itu harus dicukupi. Saudara, kalau itu ternyata tidak terjadi, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saudara bukan anak Tuhan. Ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, saudara bukan anak Tuhan. Kemungkinan kedua, saudara anak Tuhan, tapi syarat mencari kerajaan Allah dan kebenarannya tidak saudara lakukan. Ya. Dan ketiga, kemungkinannya Tuhan menepati janji, cuma kelihatannya tidak. Dia mungkin menguji dalam waktu sebentar, kayaknya tidak ditepati. Waduh, kekurangannya tidak karu-karuan. Tapi itu tidak akan lama, tidak sampai saudara mati kelaparan. Dia akan memberikan. Jadi kelihatannya ini kemungkinan ketiga. Dan saudara, pokoknya saudara Tuhan, dan pokoknya syarat dari janji saudara penuhi. Tuhan tidak mungkin tidak menepati janji. Tuhan bukan manusia yang kalau janji pasang lali gitu ya. Atau bukan lali, ngelali gitu lebih cilaka ya. Yang paling banyak ngelali itu orang naik utang. Orang sini nih gampang utang, termasuk orang Kristen nih cilakanya ya. Utang, utang janjinya muluk-muluk. Pasti tambah sekian tak bayar, ini nepon tak kasih bunga apa macam-macam. Jangankan bunganya, samboknya hilang kabeh, ngelali. Saudara, saya tidak nganjurkan orang ngutangi orang. Mungkin dalam saudara berkata, lu Yesus bilang suruh ngasih utang. Dalam kasus yang bagaimana saudara? Apakah dalam segala hal kita mesti ngutangi orang? Saya tidak percaya ada firman model seperti itu. Kalau kita melihat orang itu memang bukan karena salahnya dia terkena bencana dan memang butuh, jangankan ngutangi, kasih ono. Itu hukum kasih. Jadi ayat yang menyuruh kita memberi kepada siapapun yang meminta dan sebagainya itu masuk dalam hukum kasih. Kalau memang kasih, lakukan. Tapi saudara, orang yang utang karena memang sudah kebiasaan ya, tradisi, tutup lubang kali lubang. Bukan karena bencana, tapi karena gaya hidup yang gak karu-karuan. Bahwa begitu gajian, makan. Baru 2 minggu, duit entek, utang. Nah saudara, apalagi dengan adanya kartu kredit, wah gampang ya, utang. Bingung kalau gimana bayarnya. Saudara, kalau yang seperti itu terus diutangi, kasih atau tidak? Jelas tidak, karena ini merusak orang itu. Kita mesti mendidik. Apalagi orang yang malas tak mau kerja, utang terus. Ayo, Alkitab tadi berkata, yang tidak mau bekerja, jangan dimakan. Kalau kita tahu orang tidak punya duit karena malas, jangan kasih utang. Kasih dia pekerjaan. Mau kerja, tak mau kerja, mati sana. Kita mau lihat akibat dari pemberian kita, negatif atau positif. Kalau dengan pemberian hutang itu dia tambah males, tambah terus utang, ini memperburuk dia ya. Apakah ini memenuhi hukum kasih? Justru sebaliknya. Jadi saudara, hati-hati dalam menafsirkan ayat Alkitab. Jangan ngawur saja tanpa lihat konteksnya. Memberi hutang, memberi pemberian, kalau memang memberikan kebaikan, bukan hanya secara materi, tapi secara moral kepada orang itu, lakukan. Tapi kalau enggak, jangan. Dan hutang antar orang Kristen, apalagi dalam satu gereja, ini seringkali berakibat buruk ya. Akhirnya merusak persekutuan. Katakanlah Bu Dorje misalnya utang saya, ini cuma contoh ya, dia tidak pernah utang ya. Kalau Bu Dorje utang saya, janji 1 bulan bayar, sampai 3 bulan gak dibayar, sesuai dia lah izin bagi gereja. Wih, ketemu Pak Budi pendeli ya, kok mati ya. Lah akhirnya apa? Hubungan retak, dia out dari gereja,
Itu yang selalu terjadi. Jadi itu sebabnya saya berkata di dalam satu gereja apalagi, jangan kasih utang. Ada orang-orang yang terbiasa utang, dan kalau utang lalu terbiasa ngelali. Tuhan tidak seperti itu ya. Dia kalau janji, dia tepati. Tapi manusia sering kali seperti itu. Saya tidak menganjurkan manusia seperti itu. Kita dan Tuhan sebetulnya kita mesti seperti dia. Kalau janji, tepatilah. Saudara, apakah saudara minjem atau saudara utang, minjem barang atau apapun ya, janji itu tepatilah. Nek saudara utang sampai yang utang diperlu nagih, itu sudah memalukan sebetulnya. Kalau saya sampai perlu utang itu enggak apa-apa saudara. Kalau misalnya saya pergi sama Gigi pergi toko, saya terpandang bawa duit, pengen beli barang, tapi saya punya duitnya di rumah, Gigi pinjam duit saya, sampai rumah tak bayar, enggak masalah utang seperti itu. Tapi ya tepati janji sampai rumah bayaran. Kalau sampai rumah gak dibayar, seminggu lagi gak dibayar, ya memang betul-betul lupa ya, sudah mau diapakan, orang bisa lupa. Tapi nek ngelali itu yang celaka, itu yang kurang ajar. Sampai Gigi perlu nagih, nek saya wisin utang sampai ditagih, belum ditagih mesti saya bayar sesuai janji saya. Saya ngomong seperti ini karena saya mendengar di gereja ini ada utang-utangan. Terus-terang, saya kalau ngomong terang-terangan, saya tidak senang ngomong dari belakang. Utang-utang dan saya mendengar utangnya tidak dibayar-bayar. Saya tidak peduli kasus apapun saudara. Kalau saudara utang tidak dibayar, itu bukan hidup Kristen. Itu jelas hidup yang sangat buruk. Bertobatlah supaya jangan terjadi hal seperti itu. Nah, saya terus dengar ada orang utang gak dibayar, foto sudah tak pampang di LCD sini lah. Saya tidak guyonan. Saya tidak senang orang model seperti itu karena merusak. Bukan cuma merusak gereja, atau merusak seluruh kekristenan. Jadi ini ancaman dan saya tidak main-main. Jangan utang-utang tidak karu-karuan dan merusak gereja lalu tidak bayar dan sebagainya. Dan saya anjurkan kepada saya, dimintai utang, jangan kasih utang sembarangan. Kan saudara, poin D. Kata-kata Tuhan dalam ayat 5 menunjuk pada Kejadian 22 ayat 18. Jadi kita baca ayat 5 ya. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Lah Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Sebetulnya Abraham tidak mendapatkan perjanjian itu karena ketaatannya ya. Dia sudah mendapatkan perjanjian itu sebelum dia taat. Kejadian 22 ini dia taat, dia mau mempersembahkan Ishak. Tapi Tuhan kan cuma menguji, dibatalkan ya. Tapi dia sudah mendapat perjanjian itu jauh sebelumnya. Dalam Kejadian 12 sudah ada. Tapi ketaatannya dalam Kejadian 22 di mana dia rela mempersembahkan Ishak, menyebabkan Tuhan meneguhkan perjanjiannya dengan Abraham. Nah di sini Tuhan menyatakan hal itu kepada Ishak untuk memotivasi Ishak untuk meniru ketaatan Abraham. Makin kita taat, makin Tuhan meneguhkan janjinya kepada kita, dan makin kita akan dikuatkan di dalam iman. Saudara sekalian, yang ketiga, Ishak mentaati firman Tuhan itu. Dia maunya mengungsi ke Mesir, tidak boleh, suruh di Gerar. Ya sudah, dia tidak pergi ke Mesir, dia pergi ke Gerar yang merupakan wilayah dari Abimelek. Ini ayat 1b dan ayat 6 ya. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin, ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Adalah sesuatu yang menarik saudara, bahwa Ishak mau taat kepada Tuhan tanpa tanya. Why? Mengapa Tuhan? Aku kepingin ke Mesir. Kenapa tidak boleh ke Mesir? Kenapa harus ke Gerar? Enak Mesir kok. Tapi Ishak enggak. Dia tahu firman Tuhan. Jangan ke Mesir, tinggallah di Gerar. Dia tidak tanya why. Kita selalu tanya mengapa, mengapa, mengapa. Saudara, belajar taat tanpa bantah, bahkan taat tanpa tanya. Yang penting
Saya tahu kehendak Tuhan itu. Mutlak yakin ini kehendak Tuhan untuk aku pada saat ini. Maka saudara, tidak usah tanya, jalani. Pada waktu saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, saya punya terlalu banyak alasan untuk menolak panggilan Tuhan itu. Kami 5 bersaudara. Kalau ngomong pinter, semuanya pinter sebetulnya. Cuma yang nomor 2, kakak nomor 2, dan saya yang nomor 5 itu males. Yang 3 rajin. Yang 3 ini juara terus. Yang 2 tidak pernah juara. Rapor saya selalu kembang-kembang. Dan selalu setiap naik-naik saya, waduh, dak-dikduk naik, jangan-jangan. Karena 4 yang di atas itu tidak boleh merah ya. Di rapor 4 di atas apa saja itu, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, atau Pancasila, olahraga, agama ya. Agama merah, pendeta sekarang. Lah kalau merah tidak dikatakan tidak naik saya. Jadi setiap mau rapotan selalu dakdikduk, tapi selalu dikatol. Lah ya, 5 bersaudara, 2 males. 2 yang males yang dipanggil jadi pendeta, yang 3 enggak. Kan itu alasan bagi saya, kenapa Tuhan? Itu rajin. Urusan bahasa, ayah saya itu hobi bahasa. Dia belajar berpuluh-puluh bahasa, termasuk Ibrani dan Yunani, biarpun dia tidak Kristen. Jadi dia belajar bahasa itu karena senang. Bahasa yang aneh-aneh, sudah Rusia yang tulisan tidak karu-karuan, belajar semua. Tidak tahu apa saja saya tidak ngerti. Banyak, berpuluh-puluh. Kakak-kakak saya kebanyakan nurun dia, kecuali saya. Saya karena malasnya, saya suruh les bahasa. Kecil dileskan bahasa Belanda saya. Keluarga saya di rumah ngomong Belanda, saudara. Saya bisa ngerti, tapi saya gak bisa ngomong. Lah, dileskan Belanda, saya gak seneng kok. Bahasa kan hafalan, saya gak seneng hafalan. Saya kalau ilmu pasti, fisika, saya seneng. Tapi kalau hafalan, buan cipol. Les bahasa Belanda, gak seneng. Les bahasa Inggris, podoai. Les apapun pokoknya hafalannya pasti gak seneng kok. Lah Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, gak senang bahasa. Sekarang mesti belajar bahasa Inggris, Ibrani, Yunani, hafalan kuabeh. Saya gak senang hafalan. Seluruh sekolah teologi itu hafalan. Mana ada pasti. Fisika, gak ada. Hafalan kabeh. Lalu saudara, saya bukan orang yang secara alamiah biasa berdiri muka umum lalu berani. Doa 5 orang dalam satu persekutuan doa kecil dalam camp, suruh doa gemeteran. Kalau saya tidak mau dipaksa, akhir doa gemeter, tidak bisa doa. Begitu suruh kau bagaimana? Terlalu banyak alasan bagi saya untuk menolak. Tapi saudara, saya yakin mutlak dalam pergumulan selama 7 bulan Tuhan panggil saya. Dan saya gak ngurus bisa atau tidak bisa. Pokoknya Tuhan panggil, adalah kewajiban dia memperlengkapi saya sehingga saya akhirnya bisa jadi pendeta. Jadi saya ikuti panggilan dia. Saudara, belajar taat tanpa membantah atau bertanya. Tahu perintah Tuhan untuk saudara, maka laksanakan. Alasannya halangannya banyak, tidak peduli, jalani. Sedikit demi sedikit Tuhan bukakan halangan itu, sehingga akhirnya saudara bisa melaksanakan. Tapi yang penting saudara mutlak yakin perintah itu memang untuk saudara. Ada banyak orang yang Tuhan bicara, ngawur saja, ada karu-karuan. Itu saya tidak bicara tentang itu saudara. Tapi kalau saudara yang betul dalam perintah itu, jangan tanya mengapa dan berikan segala macam alasan. Sama seperti pada waktu Musa diutus Tuhan untuk menghadap Firaun. Aku tidak pandai bicara. Lu dari tadi kamu tidak ngomong apa? Dan tadi dia bicaranya boleh gagap, pokoknya bisa ngomong lah.
Ngomong gagap lah dihadapi Firaun. Firaun yang ngerti kok. Kalau dia ngomong sama orang lain bisa ngerti. Gagap pun biar ada orang yang gak mau keluar. Isin gak ada perojo. Gak peduli, pokoknya Tuhan suruh ya jalan lah. Peduli amat. Saudara, pokoknya firman Tuhan sudah yakin jalan. Saya berikan sedikit catatan untuk urusan ini ya, ayat yang baru kita bicarakan, membicarakan orang yang namanya Abimelek. Abimelek di sini ini kemungkinan besar tidak sama dengan Abimelek yang dalam zamannya Abraham dalam Kejadian 20 dan 21. Karena itu sudah sekitar 80 tahun yang lalu dibandingkan saat ini. Jadi mungkin ini adalah anak dari Abimelek yang ada dalam Kejadian 20 dan 21. Abimelek itu sebetulnya bukan nama tetapi gelar yang dipakai turun-temurun. Demikian juga nama Pikol itu ada dalam ayat 26. Bandingkan dengan Kejadian 21 ayat 22 itu sudah ada. Ya, jadi saudara, ini gelar dipakai turun-temurun. Jadi jangan anggap Abimeleknya sama. Sangat besar kemungkinannya ini berbeda, mungkin anaknya. Nah, jadi sedikit penjelasan tentang Abimelek. Kan saudara, Ishak pindah ke Gerar dan kita bahas sekarang kehidupan Ishak di Gerar. Pertama poin A dalam ayat 7 dan dengan ayat 11, saudara. Yang pertama, saudara, ada 3 buah peristiwa yang serupa dalam Alkitab ya. Jadi Abraham 2 kali, Kejadian 12 dan Kejadian 20. Lalu Ishak dalam Kejadian 26 ini peristiwanya mirip sekali. Takut dibunuh karena istrinya cantik, diakui istrinya sebagai saudaranya. Abraham melakukan dusta ini 2 kali, Kejadian 12 dan Kejadian 20. Ishak nurun dalam Kejadian 26. Sekalipun 3 peristiwa ini serupa, tapi saudara, saya tidak percaya omong kosong dari penafsir-penafsir yang mengatakan 3 peristiwa ini sebetulnya 1 peristiwa. Itu mustahil sama sekali, saudara. Karena cerita 3 ini, biarpun ada kemiripan, perbedaannya bukan main banyak. Dan saya daftar di sini, saudara. Dalam Kejadian 12 itu peristiwa pertama, Kejadian 20 peristiwa kedua, dua-duanya Abraham. Kejadian 26 peristiwa ketiga. Peristiwa pertama ada kelaparan, kedua tidak ada kelaparan, ketiga ada kelaparan. Peristiwa pertama Abraham dan Sarai. Kedua Abraham dan Sarah, namanya sudah berubah. Ketiga Ishak dan Ribka. Pertama Firaun, kedua Abimelek, ketiga Abimelek. Keempat, peristiwa pertama Sarai diambil, peristiwa kedua Sarai diambil, peristiwa ketiga Ribka tidak diambil. Hal yang kelima, peristiwa pertama ada tulah, peristiwa kedua ada tulah dan mimpi. Peristiwa ketiga tidak ada tulah ataupun mimpi kepada Abimelek, tidak ada. Lalu contoh hal yang keenam adalah peristiwa pertama ada pemberian dari Firaunnya kepada Abraham itu ya. Peristiwa kedua juga ada pemberian, peristiwa ketiga tidak ada pemberian. Lalu selanjutnya peristiwa pertama diusir Abrahamnya, kedua tidak diusir, ketiga tidak diusir. Peristiwa terakhir, hal yang terakhir belum punya anak. Abraham belum punya anak. Kedua belum punya anak juga. Yang ketiga Ishak dan Ribka sudah punya anak. Jadi saudara, ini ada perbedaan-perbedaannya. Dari semua perbedaan ini dan juga dari fakta bahwa kitab suci membedakan 3 peristiwa ini, maka jelaslah bahwa orang yang menganggap 3 peristiwa ini menunjuk pada satu peristiwa yang sama. Ada orang-orang yang tidak menghargai otoritas dari kitab suci sebagai firman Allah. Jadi tidak mungkin ya, ini jelas-jelas betul-betul adalah peristiwa yang berbeda, tidak bisa dianggap sebagai sama. Sekarang kita masuk dalam poin kedua. Dalam ayat 7, saudara, Ishak berdusta dengan cara seperti yang dilakukan oleh Abraham dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 dan Kejadian 20 ayat 1 sampai dengan 18. Ayat 7, saudara, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Ini untungnya orang punya bojo elek, saudara ya.
Kalau bojone elek bagaimanapun gak wedi kok dipateni gak ono sing gelem. Ya, tapi punya bojo ayu, wah ini bahaya bagaimana-mana. Orang menginginkan bojonya, dia dibunuh kalau dia takut ya. Saudara, ada beberapa hal. Pertama, baik Abraham maupun Ishak adalah orang-orang yang beriman dan saleh. Tapi saudara, mereka berdusta. Abrahamnya bahkan 2 kali, Ishaknya 1 kali ini yang diceritakan. Dan berdusta karena ketidakpercayaan. Saudara, ini menunjukkan betapa mudahnya kita jatuh dalam dosa itu. Kan tuh hati-hati terhadap dosa itu. Berdusta itu sudah gampang terjadi. Berdusta karena ketidakpercayaan. Ini yang saya tekankan. Tapi seadanya dusta tetap tidak boleh. Tidak peduli dusta apapun. Dusta dalam keadaan apapun mutlak tidak diizinkan. Kedua saudara, poin B. Dalam ayat 5 tadi telah kita lihat Allah menghendaki Ishak meniru ketaatan Abraham. Tapi sekarang saudara, yang ditiru ternyata adalah dustanya atau dosanya. Ini menunjukkan yang kecondongan manusia kepada dosanya. Tuhan kepingin niru ketaatannya si Ishak ini. Yang ditiru bukan ketaatannya, tapi dosanya. Poin C saudara, ada perbedaan antara dusta Abraham dan dusta Ishak. Sekalipun mirip, tapi saya soalkan bedanya. Pertama saudara, dalam kasus Abraham, kata-katanya sebetulnya bukan dusta. Karena Sarah memang adalah saudara tirinya. Ia hanya menyatakan setengah kebenaran, half truth, ya. Tetapi bagaimanapun juga maksudnya adalah untuk menipu. Jadi karena itu tetap disalahkan. Boleh katakan semua penafsir menyalahkan Abraham dalam kedua dustanya. Dalam kasus Ishak, kata-katanya betul-betul adalah ketidakbenaran, adalah dusta. Karena Ribka bukan saudaranya dia. Famili jauh ya, tapi saudara tidak. Kedua, dalam kasus Abraham, pada saat itu dia belum punya anak. Sehingga sebetulnya dia tidak perlu takut bakal mati. Dia dijanjikan bakal punya anak, dia belum punya anak, mana bisa mati? Kalau dia mati, janji Tuhan tidak terlaksana. Jadi sebetulnya Abraham tidak perlu takut mengaku Sarah sebagai istri atau apa. Tidak bakal dibunuh, tidak bakal mati. Karena janji Tuhan belum tergenapi dan harus tergenapi. Tapi dalam kasus Ishak, dia sudah punya anak. Saudara, yang terlihat dari ayat 18b yang mengatakan sesudah Abraham mati. Perlu diketahui ya, Abraham mati setelah kelahiran Yakub dan Esau. Ini sudah kita bahas pada kali yang lalu ya. Sehingga kalau pada saat ini Ishak sudah punya anak, maka dia betul-betul bisa dibunuh ya. Karena dia dijanjikan keturunan. Ini sudah punya keturunan kok. Sekarang dia bisa mati. Kalau belum punya keturunan, tidak bakal bisa mati. Tapi dia sudah. Jadi ini bedanya. Sekarang sudah poin D. Mengapa Ishak jatuh dalam dosa yang sama seperti Abraham? Ishak anaknya Abraham ya. Mengapa anak ini jatuh dalam dosa yang sama seperti dosanya bapaknya? Tidak harus bapaknya, bisa ibunya sebetulnya. Pertama, mungkin karena dia sering melihat Abraham berdusta. Yang diceritakan Alkitab cuma 2. Dalam kenyataannya Alkitab tidak ceritakan semua. 2 itu mungkin mewakili banyaknya dusta Abraham. Bisa saja saudara, Abraham itu orang saleh dan beriman, cuma kelemahannya bojo. Wih, ini orang Kristen yang kelemahan bojo ada banyak saudara. Ya. Nah, Abrahamnya berdusta, Ishaknya bolak-balik melihat, maka dia lalu meniru orang tuanya. Saudara, itu hati-hati ya, melakukan apapun yang salah, melakukan apapun yang dosa, apalagi dengan dilihat anak saudara. Apakah itu dusta, bersikap munafik, mencaci maki, bolos dari kebaktian, membiasakan diri datang telat, utang gak bayar dan sebagainya. Kalau anak-anak dan cucu-cucu saudara itu melihat saudara melakukan dosa-dosa itu, mereka akan meniru. Ketularan itu ya, dosa itu nular. Jadi hati-hati hal itu. Kedua saudara, Abraham tidak pernah menceritai Ishak tentang peristiwa dustanya. Jadi bisa Ishak tidak tahu. Abraham tidak pernah cerita, wih sini aku mesti bujuk.
tak cerita bagi anakku, tak diceritakan sama dia. Tapi akibatnya justru karena tidak tahu, dia jatuh dalam dosa yang sama. Jadi ada dua kemungkinan yang kelihatannya bertentangan. Saudara, memang kita tidak harus menceritai anak kita tentang semua dosa yang pernah kita lakukan ya. Kalau seadanya dosa sudah ceritakan pada anak saudara, itu bisa merusak otoritas saudara, merusak rasa hormat anak saudara kepada saudara. Oh, bapakku atau mamaku ini gak ngena. Jadi tetap tidak bisa diceritakan semua. Tetapi saudara, ada dosa-dosa tertentu yang perlu dengan cara fair kita ceritakan. Dan kita beritahu, saya cerita bukan supaya kamu tiru ya. Itu salah. Dan aku menyesal melakukan itu. Aku cerita supaya kamu tidak melakukan yang sama. Dan minta hikmat kepada Tuhan saudara. Dosa mana harus diceritakan dan dosa mana yang tidak perlu diceritakan. Dan ceritakan sedemikian rupa supaya anak saudara tidak meniru saudara di dalam melakukan dosa tersebut. Sekarang sudah poin ketiga, kita masuk dalam ayat 8 dan 11. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menyegurlah Abimelek raja orang Filistin dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbu dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan kau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak padanya, jawab Ishak padanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek mengambil perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Saudara, poin ayat setelah beberapa lama, ayat 8. Saudara, pertama ini menunjukkan bahwa kecurigaan Ishak dalam ayat 7b, curiga bakal dibunuh dan sebagainya itu ya, itu salah. Saudara, tidak ada orang apa-apa kan. Saudara, jangan mencurigai orang secara sembarangan tanpa alasan. Banyak orang sedikit-sedikit curiga. Tidak pernah curiga itu juga bodoh ya. Membuat saudara nanti gampang ditipu dan sebagainya. Tapi terlalu mudah curiga, ini ekstrem satunya. Saudara, kalau saudara curiga orang itu dusta, orang itu apa, tidak tahu apa saja saudara curiga ya, maka pikirkannya, orang melakukan sesuatu yang salah atau apapun selalu punya motivasi. Jadi kira-kira kecurigaan saudara itu benar atau tidak, pikirkan orang itu punya motivasi atau tidak. Misalnya Gigi cerita sesuatu pada saya pikir paling bojo. Nah saya mesti mikir, dia bojo itu motivasinya apa? Ada keuntungan? Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada hujan, tidak ada angin, ada apa dia bujui saya? Itu yang mesti dipikir, saudara. Jadi saudara, dengan cara seperti itu kita menghindari kecurigaan yang berlebih-lebihan. Saya seperti kata-kata curiga, kadang-kadang harus, apalagi kita orang yang tidak dikenal. Ketemu orang di jalan, tahu-tahu, pinjam duit, tak bayar besok. Saudara, tanpa curiga dikasih, ya saudara gendeng. Kayak barusan ini masuk di SS, orang jual mobil dibayar cash 140 juta. Kok ya gak curiga banyak orang saudara, cash 140 juta dari orang tidak dikenal. Tapi bayar baru tahu duitnya sebagian besar palsu. Kenapa mau dibayar cash? Cash masuk ke bank, rekeningku, ayo pergi bank bareng. Masuk ke bank, sudah masuk bank, sudah aman. Dibayar, diterima dia. Masuk ke radio SS. Kalaupun orang itu ditangkap, orang itu bisa ngomong, siapa sih bayar duit palsu? Gak, duitku asli. Dia tidak bisa buktikan itu. Iya, duit 120 ribu ya itu lain cerita. Masuk 120 ribu miliar transfer dari bank ya gak banyak. Tapi kalau duit 140 juta, kalau saya ajak ke bank, transfer dari bank atas namaku, masuk, baru ambil mobil. Dia terima. Suaminya curiga, palsu ternyata. Saudara, tidak curiga belas buruk. Curiga terlalu nemen, sedikit-sedikit takut ini takut itu, salah juga. Minta hikmat kepada Tuhan, kapan harus curiga dan kapan harus percaya. Tidak bisa hidup tanpa trust
percaya kepada orang juga tidak bisa. Harus ada orang-orang kepada siapa saudara betul-betul percaya. Memang harus ada. Terutama terhadap kepada Tuhan tentu saja. Ya. Sekarang soal poin kedua. Tuhan jelas melindungi mereka sehingga dia tidak diambil seperti Sarah. Sarah pun tetap dilindungi ya. Diambil tapi tidak sampai ada hubungan seksnya. Mengapa dalam kasus Abraham tapi Tuhan yang membiarkan Sarah diambil? Sedangkan dalam kasus Ishak Tuhan melindungi sehingga Ribka tidak diambil. Mungkin, yang saya katakan mungkin, Tuhan tahu iman Abraham lebih hebat daripada Ishak. Dan karenanya Tuhan mengizinkan pencobaan atau penderitaan yang lebih hebat bagi Abraham. Sesuai ini menunjukkan ya, makin hebat iman kita, makin hebat juga kemungkinannya pencobaannya. Karena Tuhan menyesuaikan pencobaan dengan kuatnya iman kita. Imannya hebat, pencobaannya hebat. Karena itu di satu sisi ya, karena pencobaan hebat itu memang tidak menyenangkan, tentu tidak senang. Tapi di sisi yang lain, boleh bangga kalau dikasih pencobaan hebat. Berarti Tuhan mempercayai saudara itu imannya cukup hebat. Kalau tidak dikasih pencobaan hebat. Saudara, ayat ini berlaku hanya untuk orang Kristen ya, yang sejati. Kafir, KTP, tidak berlaku. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ini janji Tuhan. Karena itu makin kuat iman kita, makin besar juga pencobaan yang diizinkan menimpa kita. Ayub imannya hebat, pencobaannya ngetok. Paulus imannya hebat, pencobaannya juga luar biasa hebatnya. Jadi kalau saudara terus mengalami pencobaan cuma enteng-enteng, dicopet duit Rp1.000, panuan gitu ya, ya model kayak gitu-gitu toh, maka saudara ini kok gak pernah ada yang hebat ya. Sebetulnya di satu sisi saya seneng enak juga ya itu kayak gini, tenang kan sumpah apa ya. Tapi di sisi lain, wah Tuhan anggap imanku kacangan barangkali, makanya pencobaannya dikasih cilik-cilik doa. Sekarang sudah poin B. Dusta Ishak ketahuan, dan itu membuat dia ditegur oleh raja yang kafir. Kafir negur anak Tuhan. Ini betul-betul peristiwa yang memalukan. Memang ya, dusta bisa membuat kita menjadi sangat malu. Karena kalau dusta yang pintar saudara, jangan sampai ketemu. Saya tidak nganjur loh ya. Tapi kalau harus terpaksa dusta, jangan tolol-tolol dusta yang gampang ketemuan tuh, bodoh setengah mati. Ada banyak orang tolol seperti itu, dusta begitu gampang ketahuan. Saya kalau mau tahu ceritanya orang dusta atau enggak, cerita tak ingat ya, ceritanya begini. Nanti lagi sebulan tak tanya lagi, cerita lagi, lo kok lain. Dulu cerita A, sekarang cerita B, ini ngobros. Saudara, ada seorang pergi kepada seorang penjual ayam untuk beli ayam. Penjual ayam keluarkan ayam dari dalam, keluarkan ayam satu, berat, kata ini beratnya 1 kilo. Tapi pembeli itu bilang, wah kok kecil sekali, ada yang lebih gede ya. Penjual itu masuk kembali ke dalam, melihat ayamnya dia, tapi dia mendapati bahwa ayam tadi ayam terakhir yang dia punya, cuma tinggal 1. Tapi dia tidak mau mengecewakan pembelinya. Dia keluar dengan ayam yang sama, dan dia bilang ini lebih gede sedikit, 1,2 kilo. Lalu pembelinya bilang, kok kecil juga ya, wes tak beli dua-dua lah. Penjualnya ngomong apa saudara? Bagaimana dia sembunyikan mukanya, coba pikir ya. Saudara, dusta model seperti ini, wah memalukan bukan mainnya. Yang paling aman, jangan berdusta. Poin C, keputusan Abimelekh dalam ayat 11 bisa terjadi jelas karena Tuhan bekerja dalam dirinya. Dan Tuhan bekerja karena dia mau melindungi Ishak dan Ribka. Tidak usah takut sama raja, saudara. Ini raja, saudara. Raja berkuasa, tapi otaknya semuanya dia, jantungnya denyut atau tidak di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau jaga kita dari raja siapapun, raja tidak bisa apa-apa, kan ganggu selembar rambut pun tidak bisa.
Sekarang poin B surah ayat 12 sampai 22. Pertama, dari ayat 12 sampai 12 sampai 14 ya, terlihat bahwa Ishak adalah seorang pekerja keras dan rajin. Sekalipun Tuhan berjanji menyertai dan memberkati, tapi dia tetap bekerja dengan keras. Kita baca 12 sampai 14 ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Ia punya kumpulan kambing, domba, lembu, sapi, banyak anak buah, sehingga orang Filistin cemburu kepadanya. Saudara, hati-hati ya, ayat ini jangan dijadikan teologi kemakmuran ya. Kasus Ishak kaya tidak berarti semua orang Kristen harus kaya. Abraham kaya, Ayub kaya, Ishak kaya, Petrus melarat. Orang-orang Kristen pertama melarat, mayoritas sangat melarat. Lazarus dan orang kaya yang Kristen yang mana? Lazarusnya. Yang melarat yang mana? Yang Kristen. Saya tidak bilang orang Kristen harus melarat. Saya tidak percaya juga orang Kristen harus kaya. Bisa kaya seperti ini, tapi harus kaya, itu omong kosong. Saudara, tapi perhatikan, dia ini rajin, bekerja keras, dan itu membuat dia kaya. Tidak selalu orang kerja keras bisa kaya. Saya pernah cerita di sekitar rumah saya itu ada tukang jual gado-gado. Gak pernah pray orang satu itu, saudara. Minggu Idul Fitri, tahun baru dia kerja. Tapi saudara, dari dulu udah tahu berapa puluhan tahun, sampai sekarang ya jual gado-gado terus. Gak lalu jualan steak atau naik Mercy atau apa, enggak. Kok ya melarat terus, saudara? Saudara, tapi bagaimanapun saudara, Tuhan tidak menghendaki orang Kristen malas ya. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan sama saja. Kita harus rajin dalam kuliah, ya, belajar, bekerja, melayani. Malas itu dosa. Bertobatlah dari segala kemalasan. Jadilah orang rajin seperti Ishak. Rajinlah dalam hal sekuler, seperti studi, pekerjaan, maupun dalam hal rohani, pergi ke gereja, pelayanan, saat teduh, berdoa, dan sebagainya. Mau rajin. Kedua, Ishak berhasil atau menjadi kaya karena berkat dari Tuhan. Ayat 12b mengatakan ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, ini bukan cuma berlaku dalam diri Ishak ya, tapi juga berlaku pada diri saudara. Kalau saudara bisa bekerja lalu berhasil, apalagi berhasil bagus sekali, apakah dalam studi, pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya, maka itu karena berkat Tuhan. Karena itu saudara, jangan kesuksesan menyebabkan saudara menjadi sombong. Oh, aku yang buat sukses. Enggak. Kalau Tuhan tidak berkati, nol. Kita masih harus bekerja, tapi tetap butuh berkat Tuhan membuat suatu kesuksesan. Jadi saudara mengalami kesuksesan apapun, apakah dalam membangun rumah tangga, apakah dalam pekerjaan, apakah dalam studi, apakah dalam pelayanan atau apapun, selalu bersyukurlah kepada Tuhan, karena berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara sukses. Yang ketiga, dalam ayat 14b sampai 16 terlihat bahwa kekayaan untuk berkat Tuhan ternyata bawa problem atau kesukaran bagi Ishak. Makanya jangan selalu iri hati sama orang sugih, saudara. Sugih itu ada masalahnya sendiri. Saudara pikir bisa sugih, tidak ada masalah ya. Masalahnya lain dengan masalah saudara yang melarat, tapi tetap punya masalah. Dan kekayaan itu sendiri seringkali mengundang masalah. Coba kita lihat ayat 14 dan 16. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin cemburu kepadanya. Ini masalah nomor 1, saudara ya. Sugih, waduh dia sugih, aku kok tak kayak dia. Lalu kepengen jagal ya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba ayahnya telah ditutup oleh orang Filistin, ditimbun dalam tanah. Lalu kata Abimelek, pergi dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah jadi jauh lebih berkuasa di kami. Iri hatinya dari pendem, jarak dari perkara, kubur sumur-sumurnya diusir. Jadi saudara, pertama orang Filistin jadi iri hati, kedua mereka menutup sumur yang digali Abraham,
Pada saat ternak yang banyak itu pasti butuh air banyak, dan air itu padang pasir yang masih sumur. Ketika poin C, ya Abimelek mengusir dia dari tempat itu. Saudara, ini mengajar kita apa? Selama kita hidup dalam dunia ini, semua berkat Tuhan akan bercampur dengan kesukaran. Jangan mimpi sudah jadi orang Kristen yang jalannya mulus, penuh bunga bertaburan, tidak ada problem, tidak ada masalah. Di surga itu nanti seperti itu. Nek saudara masuk sana, nek enggak, percayalah Kristus dulu. Tapi selama di sini, berkat pasti ada, tapi campur segala macam problem, tidak bisa tidak. Tapi saudara, kalau kita mau memperhatikan dengan teliti, akan terlihat bahwa bagi Ishak, kesukaran yang muncul ini, gara-gara dia diberkati, muncul kesukaran ini juga adalah berkat. Tapi seperti saya katakan, berkatnya dibungkus secara jelek. Kelihatannya kesukaran. Bagaimana bisa demikian? Karena kalau tidak ada kesukaran untuk pengusiran, bisa saja, aduh, di sini kok sudah enak ya, berkembang, kaya, makin kaya, sangat kaya, banyak ternak, banyak hamba dan sebagainya. Kerasan, tidak kembali lagi ke Kanaan. Cilaka 12. Tapi dengan adanya kesukaran itu, dia akan selalu ingat, dia adalah seorang asing. Tanah Kanaanlah tempat tinggalnya yang sebenarnya. Jadi dari sini kita lihat Roma 8 ayat 28 memang benar. Ada kesukaran, tapi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena poin keempat, dalam ayat 15 dengan 22 terlihat lagi dua hal mengenai Ishak. Pertama saudara, Ishak ini orang yang sabar, suka ngalah. Ini kayak Gigi barangkali ya. Saya bukan orang kayak begitu. Nah, ada orang jarak saya ketemu ngamuk. Gigi di jarak ngalah Gigi. Dikepui orang dia diam aja. Saudara, bandingkan dengan Roma 12:18 ya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ibrani 12:14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Saudara, harus jadi sabar, harus suka ngalah. Selalu ngalah juga tidak harus ya. Boleh ngalah dalam hal tertentu, dalam hal tertentu yang lain tidak bisa ngalah. Kalau sudah urusan kebenaran, jangan ngalah saudara. Debat dengan orang tentang apakah ini benar atau sesat, ngalah wis, mulai kamu benar wis. Itu bukan ngalah saudara kalau seperti itu ya. Dari hal-hal tertentu, kalau memang itu tidak merugikan Tuhan, tidak merugikan gereja, tidak merugikan reputasi Kristen, maka mestinya kita sabar dan juga mengalah. Tapi saudara, kalau sikap sabar dan mengalah itu merugikan reputasi Kristen ataupun Tuhan ataupun gereja, jangan mau mengalah barang sedikit pun. Tidak bisa yang semacam demikian. Saudara, poin B, Ishak adalah orang yang tekun. Ini saya maksudkan dalam cari sumur ya. Ditutup cari sumur, dikekiran orang dikasihkan dari lagi dan terusnya. Ini ketekunan yang harus saudara tiru ya. Baik dalam belajar, bekerja, belajar firman Tuhan, bersaat teduh, berdoa melayani Tuhan, khususnya dalam memberitakan Injil dan ngajak orang pergi ke gereja. Banyak orang rajin tapi tidak tekun. Rajin belajar firman Tuhan, kayak dulu ada stres ya. Wih, ngambil 6 fak, 8 fak, tapi setahun pensiun. Saya lebih baik orang yang belajar sedikit-sedikit tapi terus ya. Yang dipentingkan tuh ketekunan belajar firman itu sampai mati. Kalau bisa rajin belajar banyak dan tekun, ya tentu saja lebih bagus lagi. Tapi saudara, harus ada ketekunan. Apa saya tekun dalam pelayanan? Apa saya tekun dalam penginjilan? Apa tekun dalam belajar sekuler? Apa tekun dalam pekerjaan sekuler? Tekunlah. Yang kelima, pada waktu Ishak akhirnya mendapat sumur yang tidak menjadi bahan rebutan, dia lagi-lagi menganggap Tuhan yang kasih berkat. Tuhan berikan kelonggaran. Kita baca ayat ke-22 ya.
Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehoboth, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran pada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadilah orang seperti dia ya. Setiap dapat berkat selalu sadar Tuhan yang kasih. Dapat berkat Tuhan yang kasih. Saya dapat berkat dari orang, dan orang itu yang kasih. Tentu sopan santun mengharuskan kita berterima kasih kepada orang itu juga. Tapi saudara, sumber utama terakhir Tuhan. Kalau tidak Tuhan yang gerakan orang itu tidak kasih. Saya berhasil Tuhan. Biarpun rajin, saya sih rajin. Kalau tidak Tuhan berkati, tidak ada keberhasilan. Jadi saudara selalu jadi orang yang bersyukur kepada Tuhan setiap terima berkat. Kan saudara, kita kembali ke Beersheba ayat 23 sampai 33. Pertama, ini adalah tempat tinggalnya sebelum ada kelaparan ya. Mengapa dia kembali ke sana? Pertama, mungkin dia takut pada orang Filistin. Kedua, mungkin karena bahaya kelaparan telah selesai. Kedua, dia sekarang lagi terima firman Tuhan dalam ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Mungkin saat itu dia takut atau putus asa karena kesukaran yang banyak dialami, sehingga Tuhan berfirman, jangan takut. Dan firman Tuhan terbukti dalam ayat 26 sampai dengan 31 yang nanti kita akan baca. Saudara, dalam keadaan takut atau khawatir, saya tidak tahu kabar apa. Rumah kontrakan habis, duit kontrak tidak ada, aku tinggal di mana ini? Takut itu. Dulu saja BBM belum naik, gaji gak cukup 3 minggu santai. Sekarang BBM naik, kabin naik, bakalnya tinggal cukup 10 hari. Apa ini? Takut itu? Saya nggak tahu takut apa saja saudara. Masa tua bisa ditakuti, nggak tahu apa saja. Tapi saudara, dalam keadaan takut atau khawatir, satu hal yang pasti, jangan menjauhi firman Tuhan. Baik dalam kebaktian, pemahaman Alkitab, saat teduh pribadi dan sebagainya. Karena dalam keadaan saudara paling takut dan paling khawatir, firman Tuhannya biasanya memberikan penghiburan yang paling nyolok dan paling jelas. Saya alami berulang kali pada masa penderitaan yang paling hebat. Saya baca firman, dan firmannya paling berbicara, tidak terlupakan, tidak akan lupa sampai mati. Banyak orang pada waktu problem, pada waktu takut, khawatir, lalu malam bolos gereja, bolos PA, saat teduhnya bolong-bolong dan sebagainya. Lalu Tuhan menghibur saudara pakai apa? Saudara harapkan dia kirim malaikat. Dia bisa, tapi dia belum tentu mau. Salamu dewi atin bolos PA, maunya tak hibur, kamu bolos, gak terima hiburan, dia rasa no dewe. Jadi saudara, menjauh firman dalam keadaan seperti itu. Karena poin ketiga, Abimelek mengusahakan perdamaian dengan Ishak ayat 26 dan 31. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Abu serta abadnya Nebikol kepala pasukannya. Tapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepada orang yang telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri, Tuhan menyertai engkau. Lalu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, sehingga kami tidak akan mengganggu engkau, dan sebagainya. Saya kira tidak usah saya baca terus, sudah tahu ceritanya. Ada perjanjian. Soal pertamanya, ini lagi-lagi merupakan pekerjaan Tuhan, sehingga raja kafir ini bisa takut kepada Ishak. Kok raja takut sama orang gimana? Tuhan kerja, raja bisa takut pada dia dan mau merendahkan diri. Dia yang datangi Ishak untuk ajak damai. Itu yang luar biasa. Kedua, ayat 27 menunjukkan bahwa Ishak tidak bersikap munafik. Dia tegur raja itu, tidak peduli dia siapa. Loh, kamu dulu ngusir, ada apa sekarang datang? Dia tegur, dia berani tegur. Dia tidak munafik. Alamnya mau berdodok. Oh, banyak orang kesan begitu ya. Dia tidak. Dan saya tidak senang orang munafik. Lebih baik apa adanya, saudara. Poin sih, saudara. Ayat 29 menunjukkan bahwa Abimelek sekalipun ingin berdamai, tapi tidak mengakui kesalahannya, apalagi minta maaf.
Ini buruknya dia ya. Ini hal yang tidak boleh kita tiru. Kalau saudara merasa salah, harus cukup punya kerendahan hati, akui kesalahan, minta maaf. Tapi ingat, jangan pakai sopan santun timur. Tidak merasa salah tapi minta maaf, itu dusta. Kalau tidak merasa salah, jangan ngaku salah dan jangan minta maaf. Saya tidak salah, merasa yakin tidak salah, ngakui salah itu dusta. Minta maaf itu munafik. Tapi kalau saya merasa salah, cukuplah rendah hati, akui kesalahan, minta maaf. Poin D, saudara. Ayat 30-31 menunjukkan bahwa Ishak tetap mau berdamai. Sekalipun tadi kita lihat bahwa Abimelek tidak mengakui kesalahannya ataupun minta maaf. Saudara, ada musuh, ya, dalam tanda petik, yang ingin berdamai dengan saudara. Kalaupun dia tidak mau mengakui kesalahan atau minta maaf, maulah berdamai dengan dia. Tapi tidak usah nyatakan pengampunannya ya. Pengampunan dinyatakan kalau orangnya minta maaf. Orangnya tak minta maaf, kita dalam hati mesti ngampuni, tapi tidak usah dinyatakan. Aku ngampuni kamu kok, kamu dulu ngusir aku. Abimelek ngomong, saya ngakui salah ya sopo. Aku gak merasa salah kok. Tak tambah isi gitu loh. Jadi saudara adalah konyol ya, menyatakan pengampunan pada waktu orangnya tak minta ampun, menyatakan maaf pada saat orangnya tak minta maaf. Tak usah, dalam hati maafkan, tapi dinyatakan hanya kalau dia minta maaf. Poin E dan terakhir, di sini kita melihat bahwa Amsal 16 ayat 7 yang berbunyi, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ayat ini terjadi dalam hidupnya Ishak ya. Berkenan kepada Ishak, Abimelek musuh didamaikan. Tapi awas ya, ayat ini jangan diartikan secara mutlak. Yang namanya Amsal, dan Amsal itu bukan hanya terdapat dalam kitab Amsal, bisa terdapat dalam hal yang lain. Misalnya seorang nabi tidak dihormati di rumahnya sendiri, dan itu Amsal. Amsal itu hanya berlaku pada umumnya atau sering berlaku, tapi tidak harus mutlak berlaku. Jadi jangan berdasarkan ayat seperti ini, firman Tuhan lu ya. Biarpun firman Tuhan itu Amsal, harus ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain untuk mendapatkan kesimpulan bahwa ini cuma sering terjadi tapi tidak mutlak. Buktinya apa? Yesus kurang berkenan apa hidupnya dengan Tuhan, saudara? Dia suci murni. Apakah musuhnya diperdamaikan dengan dia? Musuh sakit dabrus, banyak-banyaknya. Stefanus, apakah tidak berkenan? Paulus, apakah tidak berkenan? Musuhnya didamaikan? Ada yang ya, jadi Kristen lalu damai. Sehingga banyak-banyaknya, mayoritas. Jadi sudah hati-hati dengan ayat ya. Seringkali orang ayat tak ngerti cara nafsir. Ayat ditafsirkan tanpa peduli ayat lain. Loh, berkenan mesti didamaikan kok. Harus damai. Aku berkenan, wadah mesti damai. Ngomong kosong. So berkenan, nginjil kok kabeh. Kok orang, nek mau berkenan orang mesti nginjil. Tuhan dulu nginjil kok. Nginjil orang sak kampung saudara. Saya mau lihat nanti, lebih banyak kawan apa lebih banyak musuh? Coba ayo. Yang satu ngusir, enak diusir. Satu ngecul dong anjingnya. 28 anjing saudara Isan. Jadi saudara, kalau berkenan kepada Tuhan, haruskah musuh didamaikan? Tidak harus. Bisa, tapi tidak harus. Seringkali malah dimusuhi. Yang mana yang terjadi, ya biarlah saat sukanya Tuhan. Ya, tapi kita pokoknya tidak peduli akhirnya jadi damai dengan musuh ataupun jadi tambah musuhan, tetaplah hidup berkenan kepada Tuhan. Biarlah sejarah Ishak ini menjadi pelajaran bagi kita, dan kita berusaha laksanakan apapun yang baik, hindari apapun yang buruk. Tuhan memberkati saudara. Amin.